tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syariah 'ala al-basmah wirasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Nyun sewu, zaman modern koyok ngene, si ono sing menolak tes ini lebih. Alasannya zaman Nabi gak ono, zaman salaf soleh gak ono, zaman Imam Syafi'i gak ono. Lelek mikir zaman samono gak ono para rawuh ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi apa jenis? Narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi gak ono ngene iki, zaman Imam Syafi'i gak ono, zaman saiki ono, apa terus diabaikan? Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Satu kiai yang alim bagi gua hari ini, satu kiai yang alim, ya ingat, satu kiai yang alim lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia ini, dari semenjak Ubaidillah sampai hari ini. Jelas. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran di antara kalian. Saya lihat pembohong nggak bisa dijadikan guru, pembohong tidak perlu dimuliakan. Ingat nih, sekali lagi gua ngomong nih, satu orang kiai kampung yang ngajarin kita kejujuran, yang ngajarin kita satu ayat, lebih mulia dari seluruh habaib, dari seluruh habaib yang ada di dunia ini, yang masih hidup dan juga yang sudah tiada. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabitah syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Karena Pak Alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencotet marga-marga asli milik keluarga Nabi, seperti bin Yahya itu ada, Al-Hasani, Basaiban, As-Saiban itu ada, Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani, Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi, Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Pak Alawi, tapi marga-marga ini benar-benar dirampok, ditopet oleh Pak Alawi. Demikian, terima kasih. Gimana Dokter Sugeng, jenengan jare tahu maca itu apa papere Bu Herawati pakar DNA tentang apa Pak Alawi itu gimana? Itu bukan Mbak Alawi, waktu 2010 Profesor Hera, ya nanti ditanyakan ke Profesor Hera lah gimana. Pastinya saya belum ketemu. Itu diantara laki-laki, seluruh laki-laki di Indonesia secara sampling ya, itu semua hampir terwakili, tapi saya heran kok nggak ada yang haplogrupnya G. Nah di tahun yang sama itu dari India ada penelitian bahwa para Sayyid itu yang mengaku Sayyid kan diteliti tuh yang tapi samplingnya itu Sayyid-Sayyid yang dari India dan Pakistan. Ternyata itu mereka nggak punya nenek moyang bersama dalam jangka waktu dekat, kurang dari 1500 tahun. Itu kan aneh gitu ya. Kenapa kejadiannya di tahun yang sama sementara yang perwakilan Balawi di paper Bu Hera itu malah nggak ada gitu. Harusnya kalau ngikutin statistik kan samplingnya harus terwakili. Jumlahnya kan banyak tuh, kok nggak ada satu pun. Itu saya heran, saya pertanyakan itu. Maksudnya Dr. Sugeng itu pengen menyampaikan secara tidak langsung bahwa Pak Alawi itu sejak dulu itu memang tidak berani tes DNA karena takut ketahuan asal usulnya yang sesungguhnya gitu. Mungkin loh. Takut ketahuan kalau bukan keturunan Rasulullah gitu ya. Mungkin sangat mungkin lah. Kita ngambil sebelum dikonfirmasi Profesor Hera ya spekulatif ya. Tapi secara statistik kan aneh, dengan populasi yang cukup besar, kenapa nggak ada perwakilannya gitu loh. Ya, karena nggak berani itu tadi ya. Dan hari ini makin aneh ya, karena
open posting ini Pak Alawi sudah banyak yang tes dan ternyata tidak terkonfirmasi keturunan Rasulullah. Buru-buru keturunan Rasulullah, Arab aja enggak. Oh, bukan keturunan Arab ya. Yahudi aja, Yahudi ke-13 gitu ya. Yahudi juga KW. Oh, Yahudi KW. Mereka bahkan dakwahnya ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimabluhkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asli. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas bagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka? Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keimanan di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita manut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti. Makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Baharun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib, karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adha. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi, ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba, saya udah nggak mau lagi marhaba al Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat, marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Wong sing duwe keturunan ae kepengin duwe keturunan mana kok?
Lho, nggih napa mboten? Lho sing biasa-biasa mawon wis duwe keturunan kepingin duwe keturunan maneh. Carane nikah lagi. Lho kok bisa dikatakan Wali Songo tidak punya keturunan? Ini dari mana? Habis itu diralat punya keturunan, tapi dari perempuan. Lah kalau dari perempuan itu putus. Sapa sing ngomong keturunan teko wedok iku putus? Lah perasaane metu iku teko metu teko bolongane watu lah. Ini juga termasuk salah satu ajaran yang menyesatkan. Termasuk salah satu dari 3 yang saya sebutkan tadi. Mengaburkan sejarah. Menghancurkan bukti sejarah. Putuskan dengan leluhur. Termasuk wiritan-wiritan yang kemudian dibelokkan tawasulnya. Itu termasuk memutuskan setrum mata rantai dengan leluhur. Ya kaitannya dengan nasab sudah jelas. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan bahwa status kezuriatan, status keturunan siapapun dari jalur perempuan itu adalah putus. Tidak ada. Wallazi khalaqa minal ma'i bashara. Allah itu menjadikan manusia itu minal ma. Emak niku sanes emak benten. Emak niku tenaga kerja. Niki minal ma saking tuyo. Tuyo sing dimaksud teng mriki nggih menika nutfah. Man. Lah sing duwe mani niku nggih tiyang jalur nggih tiyang estri. Sami-sami enggak ada mah. Nek tiang jaler niku sebutane sperma, nek tiang estri sebutane napa? Nah. Lah niki nek kepanggih ditakdiraken dados menuju nasabah. Memang ada manusia lahir tanpa ayah, tanpa ibu, ada. Siapa? Nabi Adam. Ada lagi manusia lahir muncul ada ibu tanpa bapak, tanpa ayah. Sinten? Nah, ini memang diciptakan oleh Allah dalam rangka Allah menunjukkan kemahabesarannya. Khusus. Lah nek misale teng napa desa napa niku? Kembang Arum. Kok ono menungso lahir ono ibu etok tapi gak ono bapak. Lah niki baru tanda tanya besar. Terus niku wow. Yang ini ki ngomong langsung disurati gini langsung. Iya, kalau bedanya kalau dibentak wong wedok gini. Langsung goblok dada. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pun niku wau sing penting sampun nyampe pesan-pesannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, usia panjang. Nggih. Uripe barokah kabeh, barokahe napa iki?
Semoga barokah menawis pun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Muhammad. Matur agung panuwun dumateng Sayyid Zulfikar Syaibani yang sampun paring dawuh pituwah dumateng kita sedaya. Menika langsung zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah gitulah, nggak usah diumumkan gitu. Oke, siap. Iya. Hadirin, melanjutkan acara kita yaitu Mau'idhah Hasanah yang kedua, yaitu dari beliau Romo Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sekaligus nanti mengimami doa. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Faya ashabal fadail hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus al-mukarram al-musharraf Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani mata'anallah bi thuli hayatih, Yai Saifuddin Zuhri, Yai Ismail, Yai Badru, Ketua PWI LS DPW Jawa Timur Kiai Haji Syekhur Rijal, Ketua DPD PWI LS Kabupaten Blitar Yai Khairul Al-Hafidh Al-Hamil, para panitia, wabil khusus Ketua Ki Ahmad, Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Blitar, para sahabat-sahabat yang telah dilantik dari DPD PWLS Kabupaten Blitar, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan seluruh para hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin, para pecinta Wali Songo di mana saja Anda berada, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini di bumi Loh Daya, bumi di mana di bumi ini terbaring pejuang Indonesia, proklamator kemerdekaan Indonesia, putra sang fajar, Bapak Insinyur Soekarno. Malam hari ini pengajian juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati tanggal 20 Mei. Pada hari itu, pada tahun 1908, terbentuklah Budi Utomo. Sebelumnya terbentuk Syarikat Islam pada 1905. Kemudian terbentuk Budi Utomo 1908. Kemudian terbentuk pula Muhammadiyah 1912. Kemudian terbentuk Nahdlatul Ulama 1926. Dalam rangka menyongsong kemerdekaan 1945. Tidak ujug-ujug 1945 lahir, kecuali sebelumnya ada kebangkitan nasional, kebangkitan dari seluruh putra-putri Indonesia. Apa itu kebangkitan nasional? Adalah kesadaran bahwa hari ini kita dijajah, kesadaran bahwa masa lalu kita adalah bangsa besar, kesadaran leluhur kita adalah para raja-raja agung, kesadaran bahwa Nusantara adalah peradaban tua di dunia, kemudian dikikis habis oleh para penjajah,
kemudian menjadi jajahan puluhan tahun bahkan ratusan. 1901 lahirlah putra sang fajar Insinyur Soekarno di Surabaya, yang kemudian pada tahun 1905 terbentuk Syarikat Islam, kemudian Budi Utomo. Di situ kebangkitan nasional artinya adalah kesadaran bahwa kita bangsa besar yang kalau kita melawan dan kalau kita sadar hari ini kita dijajah, maka kita akan bisa mengalahkan musuh, bahkan mengusirnya dengan kehinaan. Kenapa hari ini kita tidak bisa untuk berdiri tegak sebagai bangsa besar, bangsa yang memiliki sejarah di masa lalu, bangsa yang telah menjadi sebuah bangsa yang telah menghiasi peradaban dunia dengan Gunung Padang, dengan Borobudur, dengan Prambanan, dengan kerajaan besar Majapahit yang menguasai seluruh Asia Tenggara, dengan Mataram, dengan Demak, dengan Banten, dengan seluruh kerajaan-kerajaan besar di tanah Aceh, di tanah Kalimantan, di tanah Sulawesi, di tanah Maluku, di tanah Papua, di tanah Nusa Tenggara, di tanah Bali, di tanah Madura. Semua putra-putra wayah, putra-putra agung Nusantara lahir sebelum kita dijajah. Kita bangsa besar yang Portugis sangat takut kalau menghadapi bangsa Nusantara. Negara-negara Eropa pertama kali datang ke Indonesia ini, mereka menjadi orang yang nervous. Mereka tidak pede menghadapi bangsa Nusantara. Kenapa? Karena bangsa Nusantara ini bangsa yang telah mendapatkan anugerah, diberikan kecerdasan otak. Industri perkapalan kita lebih hebat pada abad ke-15 daripada Eropa. Kapal-kapal Jepara, kapal-kapal Demak, kapal-kapal Banten itu lebih besar daripada kapal-kapal Portugis. Kemudian mereka datang ingin berteman, mereka datang dengan sopan santun. Lama-lama mereka menguasai perdagangan, lama-lama mereka menguasai pelabuhan, lama-lama mereka menjalin kerjasama dengan londo-londo ireng, dengan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Akhirnya pengkhianat-pengkhianat bangsa itu yang juga bangsa kita, sebagian mungkin turunan dulunya dia bukan orang Indonesia, itu pengkhianat-pengkhianat. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Portugis, bekerja sama dengan Belanda, mengajak kibin-kibin Belanda, mengajak kibin-kibin Portugis untuk membangun kekuatan ekonomi di Indonesia yang dulu bernama Nusantara. Kemudian terpecah belahlah bangsa Indonesia. Sesungguhnya bangsa Indonesia ini bangsa kuat, yang apabila tidak bisa dipecah belah, maka bangsa Indonesia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, saudara. Kenapa kita bisa dijajah? Karena dulu kita mudah dipecah belah. Kenapa mudah dipecah belah? Karena kita semuanya pengen jadi ketua, pengen jadi pemimpin, betul? Kalau kita saling menjaga, kalau kita saling menyayangi, agama kita boleh berbeda, saudara. Kita tetap saudara, DNA-nya tetap DNA Nusantara. Kita mayoritas sebagai Islam, tugas kita melindungi yang minoritas. Saudara-saudara kita dari seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Hanya dengan itu, negara Indonesia akan selama-lamanya hidup tentram, harmonis dalam persatuan ila yaumil qiyamah. Tapi apabila sebuah agama mayoritas dia merasa mentang-mentang ada di negara Indonesia, dengan dia mayoritas,
kemudian dia menghina minoritas, dengan dia merasa mayoritas, dia ingin diistimewakan melebihi semuanya. Maka kalau itu diteruskan, Indonesia ini tidak akan aman dari perpecahan. Ketua DPW PWILS Jawa Timur baru ngaji selesai. Mangga Kiai. Muhammad. Ini saya tanya saudara, apakah kalian yang hadir di sini dan seluruh bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua, kalian akan tetap ingin tentram seperti ini, dagang enak, tani enak, atau kalian ingin berperang seperti negara-negara lainnya? Jawab. Aman, ingin perang apa ingin tentram? tentram. Kalau ingin tentram, hal-hal yang bisa memecah belah bangsa Indonesia ini, keangkuhan mayoritas harus habis, karena dia hanya fata morgana iblis. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa besar jika persatuan dan kesatuan kita kedepankan di atas perbedaan agama, di atas perbedaan suku bangsa, di atas perbedaan primordial. Jangan merasa orang Banten lebih mulia daripada orang Blitar. Jangan merasa orang Blitar lebih mulia daripada orang Banten. Semuanya sama di mata polisi. Kita hanya sebagai bangsa yang harus nurut. Kalau lewat lampu merah, tilang semuanya. Walaupun punya foto Polri. Begitu. Jangan polisi ada tilang. Saya Zulfikar foto dengan Kapolri di Telato. Sabilillah yang fotonya dengan saya. Di mata hukum semuanya. Betul. Tidak boleh saya Zulfikar yang punya foto dengan Kapolri dan Laskar Sabilillah yang foto punya dengan Imaduddin Usman saja kemudian ditilang. Ini ada Imaduddinnya, tilang ini. Ini dengan Kapolri tidak bisa ditilang, tidak bisa. Di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia yang berpangkat tinggi, dia yang DPR, dia yang menteri, dia yang camat, dia yang bupati, dia yang guru ngaji, dia yang laskar, dia yang polisi. Kalau dia melanggar lampu merah, maka dia harus ditilang. Tidak boleh hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Salah enggak? Kebalik enggak? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh di negara Indonesia, betul. Dan Indonesia telah membuktikannya, saudara. Berapa menteri yang ditangkap oleh KPK, betul. Berapa pejabat yang telah ditangkap oleh polisi, betul. Maka kita harus percaya pada penegak hukum kita. Kalau kita berbangsa dan bernegara, aturannya kita harus percaya pada penegak hukum. Kalau kita masyarakat sipil, harus husnudzon terhadap pemerintah. Betul. Kalau kita sebagai orang-orang hukum, orang-orang yang berstatus warga negara Indonesia, ya harus patuh terhadap undang-undang negara Indonesia. Jangan udah diputuskan pengadilan kita tidak percaya. Sudah inkrah sampai ke Mahkamah Agung, dia tidak percaya terhadap hukum kita. Ditangkap sama polisi malah melawan. Kamu kenapa pakai peci haji? Kenapa nggak pakai helm? Peci haji saya. Ini kalau peci haji saya ini kalau saya jatuh, dia tidak pecah Pak Polisi. Kalau helm dia pecah, tetap itu tidak SNI itu.
Yang namanya PJ Haji walaupun sakti, dia sudah dikasih hijab nasor, tetap dia tidak SNI. Kalau dia pakai motor harus ditangkap Pak Polisi. Walaupun dia pakai peci haji, sorban, ngomong saya ketua DPD PWI Kabupaten Blitar, tangkap aja kalau dia enggak. Kalau Laskar aja ditangkap, apalagi Kibin. Yang memalsukan kuburan, apalagi yang menjaga Nusantara aja. Para Laskar Sabilillah yang mengembalikan harkat martabat bangsa Indonesia. Kalau dia tidak pakai helm, maka tetap harus ditangkap. Betul? Apalagi Kibin. Kuburan. Gak ada orangnya, dibikin kuburan. Betul? Katanya Habib Ahmad Al-Habsyi wafat 1700. Padahal kagak ada sejarahnya, kagak ada orangnya. Apabila ada yang begitu, hancurin apa biarin? Hancurin apa biarin? Hancurin. Tadi Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani mengatakan, salah satu cara para musuh-musuh suatu bangsa ingin menghancurkan bangsa itu adalah rubah sejarahnya, lalu kaburkan sejarahnya. Orang-orang yang berjuang di bangsa itu kemudian dianggap sebagai pecundang pada masa perjuangan, kemudian dianggap sebagai pahlawan. Ini melongok, kenapa? Apakah betul ini telah terjadi di negara kita? Betul apa tidak? Kalau begitu, siapkah kita berjuang menjaga marwah leluhur kita? Siap. Menjaga setiap jengkal tanah Indonesia ini? Siap. Siapkah saudara-saudara Laskar Sabilillah bantu Prabowo, bantu Gibran untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia ini? Siap. Siapkah kalian kalau negara kekurangan tentara, kemudian kalian dijadikan tentara paling depan, ditembak paling dahulu kalah? Siap. Buat apa kalian asah hijab tiap hari? Kalau ketika bangsa dan negara ini membutuhkan, kalian tidak berani berada di paling depan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Tidak ada artinya kita hidup tanpa mempunyai peran yang signifikan dan bermanfaat untuk tanah kita, untuk masyarakat kita. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan orang-orang muslim, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam. Umat Islam dijadikan budak oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi dia diam